Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama mengenai tugas kelompok kami yang berjudul Ruang Lingkup ABK, Penyebab ABK, serta Klasifikasi Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus. Perbedaan kemampuan dan kondisi bukanlah penghalang untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pendidik inklusif hadir sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang adil, ramah, dan menghargai keberagaman sehingga setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah yang sama tanpa adanya diskriminasi. Secara teoritis, pendidikan inklusif berlandaskan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Oleh karena itu, sekolah harus menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, serta fasilitas agar dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik. Dalam pendidikan inklusif, perbedaan bukan dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai kekayaan yang dapat memperkaya proses pembelajaran dan membentuk sikap saling menghargai antara siswa. Nilai-nilai Islam yang relevan dalam Islam, setiap manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama dan memiliki kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh kondisi fisiknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan sikap kasih sayang, kepedulian, dan larangan merendahkan orang lain. Nilai-nilai ini sejalan dengan pendidikan inklusif karena Islam mendorong umatnya untuk menerima, menghormati, dan membantu sesama, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, agar mereka dapat berkembang dan mendapatkan hak pendidikan yang sama layaknya. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh konkret dalam praktik pendidikan inklusif. Nah, sebagai contoh, di sebuah sekolah dasar inklusif terdapat seorang siswa tunarungu yang belajar bersama siswa lainnya di kelas reguler. Nah, guru tersebut menggunakan media visual, tulisan, dan gerakan tubuh untuk membantu siswa tersebut memahami mata pelajaran. Nah, teman-temannya juga diajarkan untuk berkomunikasi dengan baik, jelas, dan sabar. Nah, dengan cara ini, siswa tunarungu tetap dapat mengikuti pembelajaran dan merasa diterima dalam lingkungan kelas, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Nah, yang selanjutnya itu peran guru dan sekolah dalam menciptakan lingkungan inklusif. Nah, peran guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang ramah bagi semua siswa, termasuk yang ABK. Nah, dengan ini menerapkan metode pembelajaran yang fleksibel dan tidak diskriminatif. Nah, guru juga harus mampu mengenali kebutuhan khusus setiap anak dan memberikan dukungan yang sesuai. Sementara sekolah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendukung seperti alat bantu belajar, layanan konseling, serta pelatihan bagi guru. Nah, dengan kerjasama antara guru dan sekolah, lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif dapat terwujud. Mahasiswa, tantangan dan solusi sebagai mahasiswa. Dapat dilihat bahwa penerapan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya fasilitas, keterbatasan pemahaman guru, dan sikap masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan anak berkebutuhan khusus. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui peningkatan pelatihan bagi guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan
dengan semua pihak. Pendidik inklusif dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi seluruh peserta didik. Cukup sekian video yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.